Soal keperawatan jiwa itu terlihat mudah ya guys, tapi ketika kita masuk ke pilihan jawaban, loh kok kayak bener semua ya? Nah, di sana kita diuji. Makanya kita harus banyak latihan-latihan soal, dan sekarang kita akan latihan soal hukum keperawatan jiwa teman-teman. Kita bahas beberapa soal dengan detail dan simple ya guys. Oke, kalau gitu langsung saja ya, ini dia Welcome to Nurse Joyce Channel. Seorang laki-laki 28 tahun dirawat di RSJ sejak 6 hari yang lalu karena penyalahgunaan nafza. Saat dikaji, pasien tampak lesu, banyak menunduk, tampak kusut dan tidak rapi. Pasien mengatakan merasa hidupnya hanya menyusahkan keluarga dan tidak ada yang bisa dibanggakan darinya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, apa nih jawabannya teman-teman? Di sini yang ditanyakan tindakan keperawatan yang tepat. Berarti itu berhubungan dengan SP. Ya, SP. Untuk mengetahui SP-nya tentu harus tahu dulu diagnosanya. Diagnosanya apa di sini? Dari data saat dikaji, pasien tampak lesu, banyak menunduk, tampak kusut dan tidak rapi. Pasien mengatakan merasa hidupnya hanya menyusahkan keluarga dan tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Jelas ya, itu mengarah ke diagnosa harga diri rendah. Kenapa bisa harga diri rendah? Karena tanda yang paling mencolok, tanda yang paling kuat itu dia mengatakan merasa hidupnya hanya menyusahkan keluarga dan tidak ada bisa yang dibanggakan dari dirinya. Harga diri rendah itu berarti ada penilaian negatif pada diri sendiri. Itu namanya harga diri rendah. Dan biasanya pasiennya ya diam, nunduk, gak banyak bicara, jarang mandang. Nah, itu ciri-ciri dari harga diri rendah. Nah, SP dari harga diri rendah apa? Iya, dari kasus ini jawaban yang tepat itu ya. Identifikasi aspek positif diri yang B, guys. Karena ini SP1 dari harga diri rendah. Di sini kan belum dijelaskan pasiennya sudah diajari SP keberapa, sudah nyampe SP berapa. Jadi yang kita lakukan ya SP1, identifikasi aspek positif diri. Kalau opsi jawaban yang A, menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, jelas salah. Kenapa? Karena di sini pasien belum tahu kemampuan yang dia punya. Ditandai dengan apa? Ya ini, pasien merasa tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Dia gak tahu nilai positif dari hidupnya, dari dirinya. Dia gak tahu. Jadi gak mungkin langsung kita nilai kemampuan positifnya dong. Karena masih gak tahu pasiennya. Atau yang C, memberikan reinforcement. Jelas bukan ya, ini tahap terakhir daripada SP harga diri rendah, yaitu memberi pujian atau memberi respon positif pada kegiatan yang sudah dilakukan. Biasanya kan orang-orang harga diri rendah itu kan gak pede pada dirinya sendiri. Jadi kita kasih respon positif kalau pasien itu sudah berhasil melakukan kegiatan positif yang sudah dipilih di awal tadi gitu ya. Yang D, melatih pasien untuk dapat meningkatkan harga diri juga kurang tepat, karena ini harus kita identifikasi dulu, baru setelah itu kita latih. Kita latih kemampuan positifnya gitu. Ini ya SP-nya yang jelas. Nah, ini ya guys, untuk SP dari harga diri rendah, urutannya dari SP1 sampai SP5. Yang pertama tentu kita identifikasi dulu kemampuan positif yang dimiliki klien. Setelah itu baru kita nilai nih. Setelah kita nilai, baru itu kita bantu memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pasien. Kemudian SP4-nya melatih kegiatan yang dipilih. Setelah itu langsung kita latih juga, dan SP5-nya memberikan reinforcement atau pujian yang wajar, atau respon positif gitu ya kepada pasien. Ini untuk SP harga diri rendah gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ya. Next question. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan pasien mengatakan bahwa dirinya adalah seorang CEO keluarga Jang yang menyamar menjadi petani. Keluarga sudah meyakinkan bahwa dia adalah orang desa biasa, tetapi keyakinannya tidak bisa dikoreksi oleh siapapun. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, apa nih teman-teman, jelas ya. Dari gejalanya dia itu merasa dirinya itu CEO keluarga Jang, tapi menyamar menjadi petani ya. Kok nyamar jadi petani ya? Ini berarti diagnosa waham ya guys. Waham kebesaran, kesalahan persepsi. Waham kebesaran itu. Merasa dirinya menjadi CEO, merasa dirinya itu keturunan nabi, merasa dirinya itu presiden dan lain sebagainya, itu waham namanya ya. Berarti SP yang ditanyakan kan tindakan yang tepat. Berarti SP waham nih. Apa guys?
Iya, benar sekali. Yang B, melakukan orientasi realita. SP1-nya masih. Karena belum dijelaskan di sini sudah dilakukan SP, karena di sini belum dilakukan SP ya pada si pasien. Ingat SP Waham teman-teman? Mengidentifikasi kebutuhan pasien saat ini juga termasuk SP Waham yang A. Tapi ini SP ke berapa gitu. Oke, ini ya, kita ingatkan. Ini, kita tampilkan SP Waham. Nah, cuma ada 4 SP Waham guys, diingat-ingat ya. Pertama, kita latih orientasi realita, orientasi orang, tempat, dan waktu serta lingkungan. Jadi pasien Waham itu kan dia kesalahan persepsi di otaknya, di pikirannya itu. Jadi kita bilang, Bapak, kita ini sedang di rumah Bapak, sekarang ini kita di rumah sakit jiwa. Sekarang ini sudah sore jam 6, waktunya sholat maghrib kalau Islam gitu ya. Tempatnya dijelaskan ini di Jogja, di Anu gitu. Jadi biar pikirannya itu benar gitu. Jadi kita orientasi realitanya. Kemudian yang SP kedua kita ajari minum obat. Ini SP terbaru ya. SP2-nya mengajari minum obat. SP3-nya melatih pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, karena pada pasien-pasien Waham, karena dia terlalu fokus dengan keyakinannya, dengan pikirannya, dia itu lupa untuk melakukan pemenuhan diri. Jadi dia biasanya defisit perawatan diri pasti. Dia terlalu fokus meyakinkan isi pikirannya pada orang lain, meyakinkan dan memikirkan isi kepalanya, dia itu lupa sampai untuk memenuhi kebutuhan dasar kayak mandi, makan, dan lain sebagainya. Gitu ya guys. SP keempat, kita melatih kemampuan positif yang dimiliki. Kenapa pasien-pasien Waham harus dilatih kemampuan positif ya? Karena biasanya pasien Waham ini diawali dengan HDR guys, harga diri rendah. Dia merasa dirinya itu rendah, merasa gak tahu apa-apa, gak punya apa-apa, dan makanya copingnya atau manajemen penyelesaian masalahnya dengan memikirkan bahwa dia itu adalah seseorang yang berhasil, seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang berguna gitu. Makanya sampai persepsinya salah dan mengira dia itu CEO dan lain sebagainya. Karena dia aslinya itu tidak percaya pada dirinya gitu. Merasa dirinya itu rendah gitu. Maka kita latih kemampuan positif yang dimiliki di SP4 gitu ya guys. Oke, bisa ya? Kalau gitu lanjut lagi kita next question. Seorang perawat komunitas sedang melakukan pengkajian terhadap pengungsi korban gempa bumi. Hasil pengkajian, pasien bercerita sambil menangis bahwa dirinya sedih karena keluarga meninggal dan hanya dirinya yang hidup. Pasien juga mengungkapkan penyesalan karena tidak bisa membantu keluarganya dan tidak tahu lagi mau berbuat apa. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Oke, apa nih jawaban teman-teman? Masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini, guys. Di sini tanda gejala yang muncul, langsung kita fokus ke hasil pengkajian ya, karena kalau jiwa itu harus data yang aktual, yang terbaru, tidak usah dihiraukan riwayatnya. Oke, karena biasanya berbeda. Oke. Di sini pasiennya itu bercerita sambil menangis bahwa dirinya sedih karena keluarganya meninggal dan hanya dirinya yang hidup. Pasien mengungkapkan penyesalan karena tidak bisa membantu keluarganya dan tidak tahu lagi mau berbuat apa. Jelas itu mengarah ke diagnosa berduka guys. Kenapa berduka? Ya, karena diagnosa berduka itu kan respon psikososial yang dialami individu akibat kehilangan, baik aktual maupun antisipasi. Nah, di sini jelas ini sudah aktual, pasiennya sudah mengalami kehilangan dan dia berespon dengan sedih, merasa nggak tahu lagi mau berbuat apa, menangis. Jelas ini berduka ya. Keluarganya mati semua, dia ditinggal. Oke, kalau yang A, ketidakberdayaan, ini berarti bukan jawaban yang tepat karena ketidakberdayaan itu persepsi seseorang bahwa dia itu sudah tidak mampu lagi menghadapi situasinya saat ini, dia gak dalam kontrol dalam mengatasi masalahnya gitu guys. Jadi dia sudah gak berdaya, dia sangat bergantung pada orang lain, dia sudah pasrah, gak tahu sudah gitu. Mungkin pada pasien dengan gangreng ya, DM, dia sudah sangat bergantung ke orang lain, dia sudah merasa gak ada gunanya ini semua dan apapun itu. Tapi sebenarnya itu masih ada, sebenarnya itu kalau sabar masih bisa diatasi, itu ketidakberdayaan. Bedanya sama keputusasaan, ini ya guys. Keputusasaan sama, dia juga mempunyai pikiran bahwa yang dilakukan sama-sama tidak berguna. Dia kurang kontrol, perilakunya pasif, kurang inisiatif, sering mengeluh. Tetapi kalau keputusasaan ini biasanya pada
penyakit-penyakit yang terminal guys, seperti kanker stadium akhir, HIV AIDS dan gitu. Memang sudah sulit mencari jalan keluar kalau keputusasaan itu, dan biasanya sudah berpengaruh ke pola makan sama pola tidur gitu. Tapi kalau ketidakberdayaan, nah intinya jadi gini, kalau ketidakberdayaan tidak ditangani secepatnya itu bisa mengarah ke keputusasaan, dan keputusasaan kalau tidak ditangani secepatnya itu bisa mengarah ke bunuh diri gitu guys, karena sudah putus asa gitu ya. Kalau depresi ini bagian dari berduka ya, jelas nanti ada tahap berduka. Kalau sindrom pasca trauma ini respon dari peristiwa traumatis yang ekstrim gitu ya guys, ekstrim. Jadi dia kayak menghindar, kemudian emosinya berubah-ubah, cemas berat, kemudian terus ingat-ingat tentang kejadian itu. Nah, itu sindrom pasca trauma. Oke, bisa ya teman-teman? Lanjut lagi, kita next question. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di ruang RSJ dengan kondisi pasien mengamuk dan memukul temannya yang ada di sekitarnya. Saat ini, pasien sudah mampu mengidentifikasi perilaku marah dan latihan tarik nafas dalam untuk mengontrol marah. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Oke, sebelum ke jawabannya, buat teman-teman ingin melatih lagi tentang soal-soal dan memahami materi-materi hukum, bisa klik link di deskripsi atau kolom komentar ya guys. Di sana sudah ada beberapa, tinggal pilih lo-nya di mana dan ada tryout-nya juga. Semoga bermanfaat dan itu jadi opsi biar kalian tidak usah ikut bimbel dan beli buku mahal-mahal. Hukum itu mudah, gak usah beli buku mahal-mahal gitu ya. Oke, sekarang kita ke pembahasannya. Oke, apa nih jawaban teman-teman? Tindakan keperawatan selanjutnya. Lagi-lagi ini tentang SP ya. SP apa? Jelas sekali ya. Pasiennya di sini mengamuk dan memukul. Berarti setelah SP latihan tarik nafas dalam untuk mengontrol marah, itu apa guys tindakannya? Di SP di SP perilaku kekerasan ya, PK. Setelah mengontrol marah, setelah melatih dengan tarik nafas dalam, apa? Jawabannya? Ya, jawabannya yang A. Hafal nggak teman-teman? Mengontrol marah dengan memukul bantal. Gitu ya, jadi kita lihat dulu. Oh, ini tindakan selanjutnya yang ditanyakan. Berarti kita harus tahu dong tindakan sebelumnya. SP apa nih yang sudah dilakukan? Kalau nggak ada SP yang dilakukan, cuma memaparkan keadaan si pasien, seperti contoh-contoh yang barusan, SP yang barusan, itu langsung saja kita ambil SP satunya. Tapi kalau sudah ada nih yang dilakukan perawat, berarti kita harus menyesuaikan dengan pertanyaan. Kalau yang ditanyakan SP selanjutnya ya kita pilih SP yang sesuai gitu. Oke, teman-teman, ini ya kita tampilkan untuk SP untuk bantu teman-teman. Mumpung bulan Ramadan ya. SP perilaku kekerasan ada 4. Yang pertama tentu kita harus mengenal perilaku kekerasan. Kemudian ini ya SP satunya aja ada beberapa. Yang pertama mengenal perilaku kekerasan, mengenal. Kemudian mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik. Cara fisiknya itu apa? Tarik nafas dalam dan pukul bantal. Tadi si pasien sudah pada tahap latihan mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik tarik nafas dalam. Berarti seharusnya selanjutnya itu masih latihan fisik dengan pukul bantal gitu ya guys. SP2-nya minum obat, SP3-nya perilaku kekerasan dengan cara kegiatan asertif atau mengungkapkan kemarahan dengan verbal atau kata-kata yang baik. Jadi kita ajari meminta atau menyuruh dengan baik gitu. Mencegah perilaku, kemudian SP terakhir mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan ibadah gitu ya guys. Ingat-ingat perilaku kekerasan. Jadi kalau yang mudah marah bisa lakuin SP ini, mungkin efektif. Oke, bisa ya? Lanjut lagi kita, next question. Seorang mahasiswa dibawa ke poli kejiwaan karena tidak bisa diajak komunikasi dan susah diarahkan. Keluarga mengatakan pasien akan melakukan ujian OSCE besok hari. Perawat mencoba mengajak komunikasi pasien, namun pasien nampak bingung dan gugup. Kondisi pasien di atas pada tahap ansietas apakah? Oke, apa jawaban teman-teman? Ansietas apa nih pada pasien yang seperti ini? Pasiennya ini sulit, tidak bisa diajak komunikasi dan susah diarahkan guys. Saat perawat mencoba mengajak komunikasi, pasiennya nampak bingung dan gugup. Masuk mana itu? Berarti ansietasnya? Iya, yang C, ansietas berat. Ansietas itu cemas ya. Dia cemasnya terlalu berlebihan sampai tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak komunikasi dan susah diarahkan. Itu berarti sudah ke ansietas berat.
Gitu. Teman-teman kalau mau OSC nggak kayak gini kan? Jangan ya. Jadi ini ya macam-macam ansietas. Ada ringan, sedang, berat, dan ada panik juga ya. Kalau ringan ini bagus sebenarnya guys, bagus karena tingkat waspada dan lapang persepsi meningkat. Biasanya kita semakin giat belajar gitu kalau mau OSC ya. Jadi itu masih fokus positif, dia waspada tapi tindakannya itu masih positif dengan giat belajar. Dia cemas tapi tindakan yang dilakukan itu positif, giat belajar gitu. Kalau sedang ini sudah mulai menyempit lapang persepsinya. Tapi masih bisa diarahkan. Misal nih contohnya ini ya. Kalau kita mau SC besok, teman kita nanya, setelah SC mau libur kemana ya? Nah, kalau jawabannya, aduh, apa sih nanti dah, fokus SC dulu. Nah, itu berarti kan sudah sulit, agak tidak bisa diajak berkomunikasi, dia sudah fokus ke SC-nya, ke kekhawatirannya. Tapi masih bisa diarahkan, itu sedang. Kalau berat, lapang persepsinya ini sudah sempit dan susah diarahkan. Jalannya apa? Mulai lupa makan, diajak ngobrol, agak-agak nyambung dan susah diarahkan. Seperti di kasus, dia diajak ngobrol, diajak komunikasi, dia bingung, gak bisa diarahkan. Itu berarti sudah ansietas berat. Kalau panik, berarti ini individu kehilangan kendali atas tubuhnya dan sudah pasti tidak bisa diarahkan. Muncul gejala nyeri dada dan mual muntah. Itu pembedanya. Kalau udah panik, tentu dia gak bisa diarahkan sudah. Karena dia mengontrol dirinya sendiri pun gak bisa. Biasanya juga adanya nyeri dada, mual, muntah, dan lain-lain. Itu panik. Gitu ya. Oke, berarti di kasus itu jawaban yang benar itu berat. Ansietas berat. Oke, kalau gitu lanjut lagi kita next question. Seorang laki-laki usia 28 tahun dibawa ke IGD jiwa karena mengamuk dan mengatakan mendengar suara yang menyuruh melukai orang lain. 2 minggu sebelumnya, pasien di PHK dari pekerjaannya dan hasil pengkajian, pasien memiliki riwayat penyalahgunaan ganja dan ayah pasien pernah dirawat karena skizofrenia. Apakah faktor predisposisi yang tepat pada kasus tersebut? Oke, apa guys? Faktor predisposisi. Ini muncul sih pasti kayaknya. Faktor ini kan faktor penyebab jiwa itu ada dua ya, predisposisi sama presipitasi ya, presipitasi. Kalau mudahnya, kalau predisposisi itu lebih dari 6 bulan. Kalau presipitasi kurang dari 6 bulan. Oke. Berarti mana nih dari faktor ini yang lebih dari 6 bulan? Yang paling tepat menjadi penyebab si pasien ini mengalami gangguan jiwa. Ya, jawabannya yang tepat itu guys, ayah pernah dirawat karena skizofrenia. Ini ya, ayah pasien pernah dirawat dengan skizofrenia. Berarti faktor yang dulu, faktor penyebab awal itu karena genetik, gen ya, gen. Ditandai apa? Ayahnya pernah sakit seperti itu. Keluarga yang pernah penyakit seperti itu juga si pasien ini mengalami gangguan jiwa. Gen, itu yang paling jauh penyebabnya kan. Kenapa bukan ganja ya? Riwayat penyalahgunaan ganja kurang tepat karena di sini juga agak dijelaskan kapan nih riwayat penyalahgunaannya. Kurang dari 6 bulan atau lebih ataupun juga nggak spesifik. Menggunakan ganja kan nggak spesifik membuat orang ini sakit jiwa gitu. Kalau di PHK ini kan presipitasi jelas. Mengamuk di rumah ini gejalanya, mendengar suara ini gejalanya gitu ya. Jadi jelas, faktor predisposisi di sini ialah ayah pernah dirawat karena skizofrenia. Faktor penyebab awal, gitu ya. Oke, teman-teman, lanjut lagi kita next question. Seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun masuk ke RSJ diantar oleh keluarganya karena mengamuk dan bicara sendiri. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami gangguan proses pikir ditandai dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan yang lainnya. Apakah gangguan proses pikir yang dialami pasien pada kasus di atas? Oke, apa nih guys? Gangguan proses pikir. Nggak tahu nggak teman-teman? Mungkin ini nggak banyak sih yang muncul nanti. Kalaupun muncul satu mungkin ya. Tapi setidaknya kita harus tahu ya. Dan di sini pasiennya itu gangguan proses pikirnya, pembicaraannya tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Berarti itu masuk mana guys? Dari 5 opsi jawaban ini? Iya, jawabannya yang kehilangan asosiasi. Jadi kehilangan asosiasi itu yang ngomongnya gak nyambung. Ya kayak orang-orang sakit jiwa itu sudah gak nyambung omongannya. Itu berarti proses pikirnya, gangguan proses pikirnya namanya itu kehilangan asosiasi. Ini ya beberapa macam gangguan proses pikir. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Silahkan diingat. Jadi diingat intinya aja.
Contoh sirkumtansial, berarti berbelit-belit tapi sampai pada tujuan. Itu sirkumtansial. Ngomongnya masih berbelit-belit. Tapi ya nyampe, intinya ya nyampe, tapi berbelit-belit. Kalau ada temannya yang seperti itu, berarti dia mengalami gangguan proses pikir sirkumtansial, guys. Kemudian tangensial, pembicaraan berbelit-belit tapi tidak sampai. Nah, ini berarti ingat-ingat sama ini. Sirkumtansial dan tangensial. Kalau tangensial berbelit-belit, gak nyampe pula maksud dari omongannya. Kehilangan asosiasi seperti yang tadi, tidak ada hubungan antara satu kalimat dengan yang lainnya. Flight of ideas, ini berarti pembicaraan yang meloncat dari satu topik ke topik lainnya. Kalau blocking, ini keblok, pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal. Persevasi pembicaraan yang diulang-ulang berkali-kali, gitu ya. Oke, lanjut lagi kita ya. Ini dia next question. Seorang perempuan 35 tahun dirawat di RSJ. Hasil pengkajian dia mengatakan suara itu datang sendiri di kamar dan menyuruh saya berteriak. Klien tampak gelisah dan takut. Perawat sudah melatih klien menghardik suara dan klien mampu melakukannya. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada pasien? Oke, apa nih guys? Tindakan selanjutnya seperti biasa. Ini berarti menanyakan SP. SP apa? Jelas ya, halusinasi. Ini gejalanya, pasien ini mengatakan suara itu datang sendiri di kamar dan menyuruh saya berteriak. Jelas itu halusinasi. Dan yang ditanyakan tindakan selanjutnya, berarti kita harus tahu tindakan sebelumnya ini sudah nyampe mana. Perawat sudah melatih klien menghardik suara dan klien mampu melakukannya. Berarti SP setelah melatih pasien menghardik halusinasinya apa guys? Ingat teman-teman? SP halusinasi? Ya, jawabannya yang D. Melatih pasien mengontrol halusinasi dengan minum obat. Itu SP keduanya. Ini ya, SP halusinasi. Pertama, kita membantu mengenal halusinasi. SP satunya ya, menjelaskan cara mengontrol halusinasi. Mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Nah, ini pada tahap ini si pasien tadi. Kemudian langsung SP 2-nya minum obat. Jelas ya, yang D jawabannya. SP3-nya bercakap-cakap, SP4-nya dengan kegiatan. Mudah ya, ingat intinya aja gitu teman-teman. Gitu ya. Benar semua teman-teman? Oke, bagus. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Next question. Seorang wanita dengan diagnosa skizofrenia dibawa ke RSJ karena 1 bulan yang lalu tampak bicara inkoheren, sering bicara dan tertawa sendiri, serta tidak mau merawat diri. Saat dikaji, wanita tersebut lebih sering diam, suara pelan, kontak mata tidak ada, dan sedikit bicara. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa keperawatan prioritas yang tepat pada kasus tersebut adalah... Oke, kita bahas diagnosa sekarang guys. Diagnosa keperawatan. Apa nih? Apakah halusinasi? Di sini gejalanya juga ada nih, tampak bicara inkoheren, sering bicara dan tertawa sendiri. Halusinasi apa bukan guys? Bukan ya, karena ini sudah bukan data yang aktual. Ini bukan gejala yang aktual, itu gejala yang riwayat. Dan jiwa kita harus mencari data yang aktual, gejala yang terbaru, yang masih fresh. Berarti bisa kita lihat saat pengkajian. Nah, saat pengkajian pasiennya sering terlihat lebih diam, suaranya pelan, kontak mata tidak ada, dan sedikit bicara. Berarti itu gejala dari diagnosa apa guys? Iya, isolasi sosial. Kalau sudah tidak ada kontak mata, diam, nggak bicara, ya itu isos. Harga diri rendah jelas salah ya, karena dia tidak menilai negatif terhadap dirinya. Defisit perawatan diri kurang tepat juga, meskipun di sini ada tidak mau merawat diri, tapi ini bukan data intinya dari kasus ini. Kemudian yang E, resiko perilaku kekerasan juga salah karena tidak ada gejala yang muncul di sana. Oke, kalau gitu lanjut lagi ya. Mudah banget kan? Jiwa itu mudah. Next question. Seorang laki-laki 33 tahun dibawa ke RSJ karena mengamuk dan memukul semua orang di rumahnya. Dia juga berusaha minum obat 1 botol. Keluarga mengatakan pasien jarang bicara dan lebih banyak menyendiri. Hasil pengkajian tampak tegang, pandangan tajam, kata-kata kasar, pakaian kotor, dan rambut acak-acakan. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, apa nih guys? Mudah banget ya, sudah terbiasa. Teman-teman, di sini yang ditanyakan tindakan, berarti SP. SP apa nih? Berarti kita harus tahu diagnosa yang tepat pada pasien ini. Cara menentukan diagnosanya, langsung lihat hasil pengkajian aja, hasil yang aktual. Ternyata pasiennya tampak tegang, pandangan tajam, kata-kata kasar, dan pakaian kotor. Rambut acak-acakan. Nah, ini lebih mengarah ke diagnosa apa guys? Iya, RPK. RPK ya.
RPK atau PK lah, sama SP-nya. Bukan DPD ya guys, karena itu gejala sekunder dari pasien mengalami perilaku kekerasan. Jadi diagnosa utamanya itu perilaku kekerasan. Nah, SP perilaku kekerasan apa nih yang sesuai? Ya yang D berarti. Itu pasien mengenali kekerasan fisik yang ia lakukan gitu. Nggak mungkin. Membantu orientasi realita ini SP Waham. Mengajarkan untuk berkenalan dengan satu orang ini SP ISOS. Mengidentifikasi kemampuan positif ini SP dari HDR. Mengajarkan pasien untuk mandi ini SP dari DPD, defisit perawatan diri. Gitu ya. Jadi yang paling tepat itu yang D, membantu pasien mengenali kekerasan fisik yang ia lakukan karena dia dengan diagnosa RPK atau PK. Gitu ya. Mudah? Sudah terbiasa kan? Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga lulus ya UKOM-nya, dan jangan lupa buat teman-teman yang ingin belajar lebih lagi dan lebih efisien, bisa klik link di deskripsi atau kolom komentar. Di sana ada materi dan soal-soal UKOM. Silahkan dipilih teman-teman low-nya di mana dan ada tryout-nya juga. Oke, kalau gitu jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan share video ini kalau bermanfaat biar gak bisa sendiri teman-teman. Biar teman-teman kalian juga bisa lulus UKOM dan tesnya dengan baik. Oke, see you ya guys, bye!